911. Zuo Fan jatuh ke tanah, mengabaikan Sangguan Yulin yang pucat dan sekarat atau Sangguan Qingyan yang terkejut dan membeku. Matanya yang dingin tertuju pada air terjun, tangannya terangkat untuk memulai arai. Jantung Sangguan Qingyan melonjak di dadanya menyaksikan sosok yang bangga ini. Dia tidak seperti sebelumnya. Dia benar-benar berbeda, seperti orang asing. Untuk beberapa alasan aneh, versi Gu Yifan ini memiliki pesona jahat tertentu padanya yang membuatnya tidak membiarkannya lepas dari pandangannya. Kekuatan gila memiliki peran untuk dimainkan, tetapi begitu pula udara misterius yang dibawanya sendiri. Tuan Gu, Zuo Fan hendak mengerjakan tanda-tanda ketika dia tiba-tiba berkata, Sanzi muda pergi. Saya pikir dia datang ke Manor untuk mencari Anda. Kita harus pergi mencarinya dan pergi dari sini sebelum. Gerakan itu berhenti dan Zuo Fan mengerutkan kening. Itukah sebabnya kamu lari ke sini? Kamu baru saja melompat ke dalam bahaya karena sesuatu yang timpang seperti itu. Sangguan Yulin yang terluka di kawahnya merasakan wajahnya berkedut mendengar pertanyaan itu. Baik, jadi aku ikut denganmu ke tempat ini tanpa alasan dan berakhir setengah mati, tapi aku tidak bisa menerimamu masih mengabaikan penderitaanku dan hanya memikirkan bocah sialan itu. Akulah yang paling berbahaya di sini. Semua jenis gangguan, keluhan, dan kemarahan tertahan di tenggorokannya. Sangguan Yulin hampir menangis, tidak seperti Zuo Fan dan Sangguan Qingyan punya waktu untuk memikirkan orang yang sekarat. Dia mungkin sudah mati. Itu hanya berhasil mengobarkan pikiran buruknya. Sanzi muda masih anak-anak dan berlari ke sini berbahaya. Sangguan Qingyan berbicara dengan berat. Tuan Gu, apapun yang Anda lakukan, pertama-tama Anda harus mencarinya dan memastikan dia aman. Menatap matanya yang tegas, Zuo Fan berhenti dan berbalik. Kamu tidak perlu khawatir tentang Sanzi muda. Dia tidak di sini. Aku memintanya untuk meninggalkanmu dan menemuiku di tempat lain. Aku akan pergi menemuinya sebentar lagi. Apa? Sangguan Qingyan terkejut. Sangguan Yulin memutar matanya, hatinya sedih. Sepupu, lihat itu. Sementara kamu khawatir tentang hal itu, ayahnya sudah meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Niat baikmu hanya memperburuk keadaan. Dia tidak peduli sama sekali. Alis Sangguan Qingyan bergetar dan tersentak. Maksudmu, kalian berdua berbohong padaku. Kami telah berbohong tentang segalanya. Zuo Fan berbicara. Saya pergi karena keributan itu akan menarik perhatian Bai Li Jingwei dan yang lainnya. Pergi juga jika Anda ingin hidup atau Anda akan mati di tangan mereka. Sangguan Qingyan keras kepala saat dia melihat punggungnya yang dingin. Apakah kamu mencoba membuatku melarikan diri? Kalau begitu katakan yang sebenarnya dulu. Bicara atau tidak, saya akan tahu segalanya jika saya tetap tinggal. Termasuk hal-hal yang kalian berdua sembunyikan dariku. Zuo Fan berhenti dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan pergi. Mari kita lihat seberapa banyak kamu bersembunyi dariku. Pemakamanmu. Zuo Fan menghela nafas. Saya memberi Anda kesempatan sebagai bantuan untuk semua yang Anda lakukan untuk Sanzi muda. Tapi karena kamu ingin bunuh diri, itu masalahmu. Zuo Fan mengabaikan semuanya dan tangannya menganyam tanda. Dengan setiap gerakan yang meninggalkan tangan Zuo Fan, jari-jarinya tampak seperti kunang-kunang menari dalam kegelapan, mencuri napas Sangguan Qingyan. Gerakan halus menunjukkan keahliannya dalam menyusun dan mengejutkan gadis kecil itu tanpa akhir. Alkemis tangguh yang dia pikir Zuo Fan ternyata bukan satu-satunya bakatnya, arai adalah bagian dari repertoarnya juga. Hanya siapa pria ini? Wajah Sangguan Qingyan terlihat bodoh. Mata Zuo Fan sedingin es, terfokus pada kejatuhan tak berujung dan tangannya yang menari. Bangkitlah, oh bulan, di langit, biarkan ombak naik dan raih ketinggianmu. Biarkan mereka memasuki istana bulan sebagai kabut, sifatku membeku di dalam. Zuo Fan selesai dengan mengulurkan satu jari. Air terjun giok melonjak, bergetar dan bergerak, air memercik kemana-mana dalam kabut tipis. Bulan di atas, tertarik pada sesuatu, mengiringkan sinarnya yang dingin ke air terjun. Cahaya bulan yang terang menyengat mata, udara sedingin es yang menusuk tulang dan membuat semua orang yang berada di dekat air terjun menggigil. Air terjun itu berguncang lebih keras sekarang, seperti gemuruh ombak besar. Mata Sangguan Qingyan yang hilang menyaksikan tontonan itu dengan kaget. Arai macam apa ini? Dan mengapa Tuan Gu mengaturnya? Sangguan Qingyan mengarahkan matanya yang ingin tahu pada Zuo Fan, yang wajah sedingin esnya akhirnya menunjukkan senyum tipis. Cahaya bulan yang mencolok bersinar lebih terang sebelum memudar untuk selamanya, mengungkapkan pemandangan yang mencengangkan bagi Sangguan Qingyan. Air terjun yang megah dan menakjubkan membeku dalam pahatan es yang berkilauan yang membentang bermil-mil jauhnya. Pemandangan yang luar biasa menyentuh hati gadis ini. Zuo Fan menyodoknya dengan jari dan esnya hancur berkeping-keping. Dengan ini, air terjun beku tidak ada lagi dan air terjun giok hilang. Terowongan angin dunia sekarang disegel, memastikan susunan di dalamnya tidak akan rusak. Tugasnya selesai di sini.
Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa menghancurkan sesuatu yang begitu indah? Sangguan Qingyan mendengus karena kehilangan, mengeluh kepada Zuo Fan. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Gadis bodoh. Dengan keributan itu, orang-orang itu seharusnya menuju ke sini. Namun Anda tidak peduli dengan kehidupan kecil Anda tetapi beberapa pemandangan. Saya melihat Anda setajam kelereng. Zuo Fan mendengarkan pembantaian yang sedang sekarat. Apa pedulimu? Tidak bisakah saya mati dengan gambar itu sebagai hal terakhir yang saya lihat? Sangguan Qingyan mendengus padanya, tapi pada akhirnya menghela nafas. Terlepas dari itu, dia bukan orang yang melihat kenyataan. Tapi saat ini, bertentangan dengan sifatnya adalah keinginannya untuk mengetahui rahasia pria ini. Jadi dia keras kepala. Sangguan Qingyan mengintip ke arahnya dengan senyum pahit. Sangguan Qingyan yang meremehkan laki-laki akhirnya melakukan hal bodoh seperti itu juga. Suara orang yang mendekat terdengar dari medan perang, setelah pertempuran berhenti. Kembali 2 menit, klan Sangguan dan para penjaga terjerat dalam pertarungan sampai mati. Darah mengalir seperti sungai dan korban menumpuk semakin tinggi. Namun, bahkan tampilan berdarah itu tidak bisa meredakan kekhawatiran Bai Li Jingwei. Adapun Yang Mulia, dengan salah satu dari mereka terluka, sikap mereka menjadi goyah terhadap Dan Qing Sen. Ditambah dengan Bound Heaven Array milik Bai Li Jingwei, klan Sangguan tamat. Tidak ada yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup, tidak Sangguan Fei Xiong atau Yang Mulia. Kekuatan Tanah Timur akan jatuh, sebuah rumah terbagi melawan dirinya sendiri. Itu akan memberi Bai Li Jingwei momen yang tepat untuk menyerang. Akibatnya, 4 aliansi darat akan mengalami keretakan dan area tengah akan memiliki peluang terbaik untuk berperang dengan mereka. Dari kelihatannya, ada kemungkinan Bai Li Jingwei melihat tanah bersatu dalam hidupnya. Pertarungan malam ini memengaruhi persatuan semua negeri. Bai Li Jingwei sangat menghargainya. Hanya saja ada satu perasaan yang mengganggu, bahkan saat kemenangan sudah dekat. Sesuatu yang tidak bisa dia goyahkan. Di mana masalahnya? Apa yang telah saya lewatkan? Bai Li Jingwei tenggelam dalam pikirannya. 912. Kepala klan, setengah dari orang kita sudah mati. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kepala klan, kita tidak bisa menerobos. Musuh terlalu kuat. Kepala klan, kita dikepung. Kepala klan, Yang Mulia tidak tahan lagi. Setiap teriakan mendesak dan membawa malapetaka saat mencapai telinga berdarah Sangguan Fei Xiong. Saya salah, benar-benar salah. Dia seharusnya tidak mengambil risiko untuk keserakahan setelah dia tahu Bai Li Jingwei dan Dan Qing Sen ada di sekitar. Tapi dia masih masuk untuk pedang melonjak dan lihat di mana itu mendapatkannya. Klan Sangguan tidak akan berada dalam kekacauan ini jika bukan karena dia. Yang Mulia tidak akan begitu sulit ditekan. Itu semua adalah kesalahan kepala klan karena tidak menganalisis situasinya, karena mengabaikan tanda-tandanya. Dia beralih dari Yang Mulia yang kelelahan ke tubuh anak buahnya di tanah karena lebih banyak lagi yang ditambahkan dengan tangisan yang menyedihkan dan semburan darah. Jeritan mereka mengguncang telinganya dan air mata darah jatuh dari matanya. Saudaraku, aku telah mengecewakan kalian semua. Kepala klan, jangan katakan itu semua kesalahan Bai Li Jingwei yang licik karena menjebak kita. Salah satu ahli Genesis State bergegas mendekat dan memegang wujudnya yang kelelahan, berlumuran darah, dan goyah saat dia meludah. Kita hanya harus menangkapnya dan Sangguan Fei Yun harus melepaskan kita. Pria itu memimpin yang lain. Saudaraku, ikuti aku. Bawa Bai Li Jingwei dan bantu kepala klan melarikan diri. Ambil Bai Li Jingwei. Bantu kepala klan melarikan diri. Orang-orang klan Sangguan meraung seperti binatang buas yang bertanggung jawab atas Bai Li Jingwei. Pria yang dimaksud masih berdiri dengan tenang di belakang ratusan penjaga, tidak meninggalkan celah untuk dieksploitasi. Sebuah kelompok bersatu di bawah teriakan pembunuhan, tidak menggunakan apa-apa selain keberanian sembrono dan tindakan bunuh diri dalam upaya untuk menerobos. Tapi kelompok penjaga yang ketat itu kejam. Saat lolongan memenuhi udara dan anggota tubuh berterbangan ke segala arah, kelompok penyerang kecil itu kalah dan Sangguan Fei Xiong merosot ke tanah dengan putus asa. Mata mati itu hanya melihat darah, hatinya dalam cengkeraman siksaan. Perdana Menteri, para pencuri kehilangan keinginan mereka dan pertarungan akan segera berakhir. Seorang penjaga melaporkan ketika dia melihat semangat Sangguan Fei Xiong memudar, mengejek. Perencanaan Tuan sangat brilian dan tak terkalahkan. Bai Li Jingwei mengangguk dengan wajah kaku, namun mengerutkan kening bukannya tersenyum. Dia melihat ke kejauhan, ke arah yang sunyi dan berkata, pertarungan telah berlangsung selama beberapa jam sekarang, jadi mengapa tidak ada yang datang dari Raja Pedang Fei Yun? Apakah ada sesuatu yang terjadi di sini? Hahaha, Perdana Menteri terlalu khawatir. Apa yang terjadi jika seluruh klan Sangguan terjebak di sini? Penjaga itu membungkuk. Lagi pula, kemenangan ada dalam genggaman kita. Bahkan tanpa Sword King Fei Yun bergabung, itu akan baik-baik saja. Pencuri ini tidak kemana-mana, hehe. Bai Li Jingwei merenung dan mengangguk. Mungkin itu masalahnya,
tapi dengan adanya Raja Pedang Fei Yun, itu akan menyelamatkan kita dari masalah. Boom! Ledakan keras menenggelamkan suaranya, mengguncang udara tidak terlalu jauh. Bailey Jingwei tersentak dan menoleh. Suara mendesing. Cahaya bulan yang dingin menyinari seperti pilar di atas domain fana ini, dengan segala kemegahannya. Tampilan tiba-tiba menghentikan pembantaian berdarah, memaksa orang-orang untuk menutupi mata mereka. Beberapa menit kemudian, cahaya bulan meredup, tapi tidak ada keterkejutan di wajah para pria itu. Apa itu tadi? Bailey Jingwei mengangkat alis karena gangguan yang tiba-tiba itu. Dia melihat sekeliling dan berteriak. Disitulah Jade Falls berada. Pedang yang melonjak. Kami telah dipermainkan. Bailey Jingwei gemetar dan tampak terkejut dengan penemuan itu. Dia menoleh ke klan Sangguan, diambang kematian dan dipenuhi dengan keraguan-raguan. Tapi kemudian dia membentak, buka penghalang dan ikuti aku sampai jatuh untuk melindungi pedang dewa. Terkejut, para penjaga langsung membungkuk. Perdana Menteri, kami tidak bisa. Para pencuri akan jatuh. Jika kita membuka penghalang, mereka akan kabur. Pak, Bailey Jingwei menamparnya dengan keras karena marah. Budak sialan, sejak kapan kamu menjadi Perdana Menteri? Tidak ada yang lebih penting dari Soaring Sword. Itu adalah barang yang diinginkan Patriark. Jika kita kehilangannya, saya tidak bisa menerima kejatuhannya dan Anda juga tidak bisa. Jangan hanya berdiri di sana, buka. Dengan gemetar, pria itu menggelengkan kepalanya dan membuat tanda bersama yang lainnya untuk membuka penghalang. Ruang dibersihkan dengan riak dan udara malam yang sejuk bertiup di wajah mereka. Klan Sangguan tidak pernah merasa begitu hidup karena setiap nafas baru terasa begitu berharga. Karena belum pernah mengalami pertempuran putus asa sebelumnya, baru sekarang mereka menyadari betapa senangnya hidup. Raja Pedang Pembelah Naga, berhenti berkelahi dan ikut aku untuk melindungi pedang melonjak. Klan Sangguan mungkin santai sekarang, tetapi kelompok Bailey Jingwei gelisah. Perdana Menteri, selalu tenang dan lihai, kehilangan arah, berteriak sekuat tenaga. Dia memimpin, anak buahnya mengikuti tepat di belakang untuk memberikan keamanan. Semua penjaga segera pergi, meninggalkan orang-orang babak belur Sangguan klan seperti mereka tidak ada. Dan Xing Sen berhenti dan melambai pada ketiganya. Senior, ayo berhenti. Aku harus pergi ke sana. Lakukan apa yang kamu inginkan sekarang. Dia terbang ke air terjun dan menyeringai di dalam. Bocah itu yang melakukannya. Haha, dia benar-benar melakukan sesuatu di bawah hidung dua faksi. Hahaha. Dan Xing Sen tidak tahu apa yang direncanakan Zuo Fan, tapi dia tahu dia melakukannya. Dan Xing Sen, jangan berani lari. Kami masih memiliki ribuan gerakan untuk membawamu, Seorang yang terhormat berteriak tetapi segera terpaksa berhenti karena batuk. Dua lainnya menghela nafas. Ketiga, berhenti saja. Jelas kita yang kalah sejauh ini. Berjuang lebih lama lagi akan menjadi akhir dari kita. Jangan menyombongkan diri atau itu akan terlihat bodoh. Pria itu menoleh ke arah keduanya dan menghela nafas. Yang pertama di tanah barat bukanlah penurut sama sekali. Mereka bergegas ke sisi Sangguan Fei Xiong untuk menemuinya. Bagaimana perasaanmu, Fei Xiong? Kepala klan, kamu baik-baik saja. Klan itu ada di sekelilingnya, menatapnya dengan khawatir. Matanya masih menyimpan rasa takut saat Sangguan Fei Xiong menatap wajah mereka. Apakah kita baru saja selamat? Seseorang pergi untuk mencuri Soaring Sword saat kita bertarung. Mereka panik dan bergegas melindunginya. Itu bisa dihitung sebagai bertahan hidup. Seorang yang terhormat menghela nafas. Siapa sebenarnya pihak ketiga ini? Dia pasti sangat lihai mempermainkan kita berdua sebagai orang bodoh. Fei Xiong, haruskah kita pergi melihat? Pedang melonjak ada di sana. Mungkin kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengambilnya. Wajah Sangguan Fei Xiong bergetar karena keinginan tetapi menolak. Tidak, keserakahan kami membuat kami menderita banyak korban sejauh ini. Kita tidak bisa melalui bencana lain. Saya ingin semua klan Sangguan mundur, tinggalkan tempat berbahaya ini. Dengan adanya Bailey Jingwei, tidak akan mudah mengambil peluang. Sebaiknya jangan jatuh ke perangkap lain. Tapi pedang melonjak begitu dekat. Apa kita akan membiarkannya begitu saja? Tidak, saya dan para yang mulia adalah yang terkuat dan dapat melarikan diri dengan mudah. Kita akan pergi. Yang mulia tidak puas tetapi sikap Sangguan Fei Xiong tegas. Sisanya harus meninggalkan Flying Cloud City dan bertemu dengan yang lain di luar. Kepala klan, pikiranku sudah bulat. Sangguan Fei Xiong memotong protes mereka. Saya telah membuat satu kesalahan dan tidak akan membuat yang lain. Sangguan Fei Xiong memang penting tapi aku tidak akan merusak masa depan klan Sangguan untuk itu. Orang-orang itu tidak punya pilihan selain menyerah atas desakan kepala klan mereka. Yang mulia mengangguk. Pasukan utama klan Sangguan dengan mudah lolos dengan peta Zuo Fan sementara Sangguan Fei Xiong dan yang terhormat pergi ke air terjun. Tidak menyadari pedang melonjak yang berharga yang diperebutkan kedua faksi telah dengan mudah diambil oleh orang yang sama yang mereka anggap sebagai pion belaka. 913.
Wash! Angin bersiul saat banyak pria turun dari udara di depan apa yang dikenal sebagai Jade Falls. Mereka semua memiliki ekspresi kaget pada mereka di tempat kejadian. Beralih dari potongan es yang mencair di tanah kedua orang yang dia pikir dia kenal, apa yang dia temukan adalah mata dingin Zuo Fan yang membuatnya ketakutan, membuatnya terhuyung mundur. Bailey Jingwei sangat marah. Alisnya bergetar saat pemahaman menghantamnya. Persona pria yang baik diganti dengan keseriusan dan kesuraman saat dia membentak Zuo Fan. Grandmaster Gu, apa sebenarnya ini? Apakah Anda akan memberikan penjelasan? Zuo Fan tersenyum sebagai satu-satunya tanggapannya. Wash! Yang datang berikutnya adalah Dan Xingchen dan Sangguan Feixiong dengan 3 orang terhormatnya. Keanehan situasi juga menimpa mereka. Sangguan Feixiong terlihat semakin bingung saat melihat putri kesayangannya. Apa yang terjadi di sini? Apa yang mereka berdua lakukan di sini, bukan di tempat pertemuan? Itu adalah pemandangan yang aneh, melihat Bailey Jingwei, pilar kerajaan bintang pedang dan 4 teratas klan Sangguan berdiri berdampingan. Mereka tidak terlihat memiliki niat untuk bertarung sama sekali. Kesenjangan dalam pengetahuan mereka dalam situasi ini membuat sifat dasar mereka dikesampingkan. Pikiran mereka terlalu sibuk untuk mencoba memahami apa yang terjadi di sini daripada saling membunuh dalam kemarahan. Semua menatap pemuda di depan dengan keinginan untuk menyelesaikan teka-teki ini. Yaner, apa yang terjadi di sini? Kenapa kamu datang ke sini? Mata Sangguan Feixiong berkedut, menatap putrinya. Sangguan Qingyan meringis dan mengintip ke arah Zuo Fan sebelum menoleh ke ayahnya sambil mengangkat bahu. Ayah, aku sendiri tidak yakin. Saya hanya datang untuk mencari Sanzi muda tapi siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi? Kamu juga tidak tahu, kenapa kamu berdiri di sini? Sangguan Feixiong menatap putrinya dengan bingung. Bailey Jingwei mendengus. Kepala klan Sangguan, kamu bermain bodoh sekarang. Seperti klanmu bukanlah penyebab yang jelas di balik ini. Bailey Jingwei, apa artinya itu? Apa yang sebenarnya kita lakukan? Sangguan Feixiong memelototinya dengan marah. Klan Sangguan bertindak benar, lugas dan bertanggung jawab. Kami memiliki tindakan kami, tetapi tidak pernah mengambil kejatuhan untuk orang lain. Bailey Jingwei, sebaiknya kamu jelaskan sendiri. Menjelaskan. Bailey Jingwei mengangkat alis mengejek. Tidak ada yang lebih jelas dari ini. Kepala klan Sangguan, aku angkat topi untukmu. Anda memiliki saraf yang serius untuk memainkan permainan berbahaya seperti itu. Untuk mencuri pedang melonjak, Anda menggunakan semua anggota klan Anda sebagai umpan sehingga Gu Yifan, anak kecil, bisa bergerak sendiri dan memanfaatkan penjaga cahaya. Hahaha, saya sangat menghormati Anda, gerakan ini luar biasa dan saya tahu kapan saya kalah. Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa kepala klan yang selalu benar dari klan Sangguan juga akan menjadi orang tua yang cerdas. Sword King Fei Yun jauh lebih kuat dari Tuan, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan posisi kepala darimu. Ini menjelaskan alasannya, Sangguan Feixiong terkejut, lebih bingung dari sebelumnya. Yang Mulia berteriak, Bailey Jingwei, cukup omong kosongmu. Kepala klan kami selalu baik dan benar, berdiskusi dengan para tetua sebelum menggunakan posisinya. Dia tidak teduh dan kejam seperti yang Anda klaim tanpa malu-malu. Sangguan Fei Yun gagal memenangkan posisi kepala karena terlalu percaya diri dan gagal mendapatkan dukungan publik. Tidak ada konspirasi sama sekali di sini. Bailey Jingwei, ayo bertarung jika kamu mau, tapi jangan mencoba menodai nama baik kepala klan kami atau kami bertiga akan menempatkanmu di tempatmu. Cih, munafik. Bailey Jingwei mengejek. Saya memang mengambil klan head untuk memiliki hati yang besar sampai sekarang. Tapi dengan papannya terbuka untukku, kekejamannya terungkap, rela menggunakan darah ratusan anggota klannya hanya demi mendapatkan soaring sword, dia tidak lebih dari kepala klan dengan desain penguasa negara. Itu bukan pria terhormat jika saya pernah melihatnya. Saat rasa muak Bailey Jingwei menjadi lebih jelas, para yang mulia semakin marah. Sangguan Feixiong masih tersesat dalam kabut tebal. Apa yang saya lakukan? Bagaimana saya tiba-tiba tidak tahu malu dan licik seperti seorang penguasa? Saya hanya seorang kultivator, menghargai hati, moral dan integritas. Bagaimana saya tiba-tiba seperti manusia itu? Dan Xingchen menyimpan kesadarannya untuk dirinya sendiri, menyembunyikan seringai. Dia hanya mengintip Zuo Fan untuk melihatnya menikmati drama. Bocah itu mempermainkan orang-orang besar ini sampai akhir, hahaha. Wash, ada lebih banyak pengunjung yang datang, menyela omelan masing-masing pihak. Setelah sia-sia menjaga tempat yang ditunjuknya di malam hari, Sangguan Fei Yun akhirnya bergabung dengan keributan di sini. Dia bahkan tidak menyadari tatapan dingin yang dia dapatkan di sekitar, memilih untuk hanya berdiri di sana, membeku, dan melihat di mana air terjun Jade yang megah seharusnya berada, hanya untuk menemukannya hilang. Dan, seperti orang lain, bahkan mungkin lebih, dia lepas kendali. Apa yang terjadi di sini? Di manakah surgaku? Di manakah lokasi air terjun Giok? Di mana itu?
Bailey Jingwei memutar matanya, nadanya menggigit. Apakah ini waktunya untuk mengkhawatirkan Taman Air, Raja Pedang Feiyun? Masalahnya di sini adalah Soaring Sword. Oh, benar, pedang melonjak. Karena airnya sudah habis, di mana pedangnya? Sangguan Feiyun terbangun dan memelototi semua orang yang hadir seolah mereka masing-masing berutang banyak padanya. Dia akhirnya memilih untuk mengistirahatkan tatapan biadab itu pada saudaranya. Outcut, kembalikan Soaring Sword jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Lakukan sekarang selagi aku masih menganggapmu kerabat. Wajah Sangguan Fei Xiong berkedut keras, ingin membalas dendam pada pengkhianat ini. Pedang melonjak milik Tanah Timur, bukan barang pribadimu. Semuanya adalah hak saya untuk mengambilnya kembali. Meskipun masuk akal untuk mengukur keadaan genting dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Apakah dia akan mengakui bahwa dia memilikinya dengan mengatakan itu? Berkelahi lagi tanpa mengetahui alasan di baliknya akan membuat mereka terlihat seperti lelucon. Pihak ketiga yang memiliki pedang akan menghabiskan waktu hidupnya dengan biaya kita. Sangguan Fei Xiong dengan demikian mengabaikan ancaman dan ejekan yang mencolok, dan sebaliknya berkata dengan nada gelap. Saya tidak memilikinya. Siapa lagi di sana? Berhenti bermain bodoh. Siapa yang akan mempercayaimu? Sangguan Fei Yun mengejek. Wajah Sangguan Fei Xiong menjadi gelap. Bailey Jingwei menyeringai. Kepala klan Sangguan, tolong berhenti bermain kata denganku. Itu mungkin bukan pada Anda, tetapi dengan yang lain. Tapi bukankah dia ada di sisimu sama saja? Bailey Jingwei menunjuk Zuo Fan dengan marah. Semua mata tertuju pada pemuda itu, tapi Sangguan Fei Xiong benar-benar terkekeh. Perdana Menteri Bailey, semuanya kacau. Soaring Sword hanya melihat klan Sangguan dan bukan siapa-siapa. Sangguan Fei Yun mendengus. Sangguan Fei Xiong juga harus setuju. Soaring Sword sangat disengaja dan hanya menyukai mereka yang menghabiskan waktu lama dengannya. Itu tidak hanya berdiri dan menerima beberapa anak nakal yang nyaris tidak dilihatnya. Itu tidak mungkin. Bailey Jingwei masih tampak yakin dengan spekulasinya. Area tengah memiliki Sundering Sword jadi tentu saja aku tahu temperamen senjata dewa. Saya hanya merasa bahwa Grandmaster Gu dapat mengambil senjata surgawi terlepas dari tidak menjadi bagian dari klan Sangguan. Bukankah saya benar, Grandmaster Gu? Alis Zuo Fan terangkat dan menatap Big Dipper Striking Array dengan senyum licik. Dia mengabaikan semua orang saat dia berjalan ke Big Dipper Striking Array. Perdana Menteri Bailey benar-benar tajam dalam segala hal, hahaha. Jadi, kamu memang memiliki pedang dewa. Teriak Bailey Jingwei, rasa haus darahnya meningkat. Kelompok Sangguan Fei Xiong memandang Zuo Fan dengan kaget. Bagaimana? Dia bukan klan Sangguan. 914. Tidak meninggalkan Zuo Fan dari pandangannya, Sangguan Fei Xiong berbicara dengan mata gemetar. Yifan, apa yang terjadi di sini? Mengapa pedang melonjak bersamamu? Kami telah menderita karena penyergapan orang lain dan sekarang Anda memiliki beberapa penjelasan yang harus dilakukan. Ayah, kamu disergap. Sangguan Qingyan menyadari apa itu raungan dan kebisingan sebelumnya. Itu bukan serangan klan Sangguan ke Manor tetapi dari pembantaian. Ayah, bagaimana dengan orang-orang kita? Berapa banyak yang mati? Sangguan Fei Xiong menggertakkan giginya. Ada banyak yang mati, tapi untungnya gangguan di sini membuat Bailey Jingwei menghilangkan penghalang dan kita sekarang telah lolos dari kekalahan total. Sangguan Qingyan menghela nafas, kekhawatirannya mereda, tetapi juga menatap Zuo Fan dengan tidak percaya. Tuan Gu, kenapa kamu melakukan ini? Jadi itu bukan rencana besar kepala klan Sangguan. Mengukur reaksi ayah dan putrinya, alis Bailey Jingwei bergetar. Sangguan Fei Xiong memandangnya seperti orang idiot, kata-katanya merendahkan. Mereka mengatakan Perdana Menteri Kekaisaran Bintang Pedang lebih bijak dari siapapun. Sekarang saya melihat betapa berlebihannya itu. Tidak peduli betapa aku peduli dengan pedang dewa, itu hanyalah item yang membutuhkan pengguna untuk menunjukkan kekuatannya. Tidak mungkin aku mempertaruhkan diriku dan nyawa klanku untuk mendapatkannya. Dan bahkan jika kita mendapatkannya, siapa yang akan menggunakannya? Seperti yang dikatakan Perdana Menteri, ini adalah langkah berisiko dengan peluang sukses kecil dan risiko tinggi. Perdana Menteri yang brilian juga tidak bisa melihatnya. Risikonya tidak sepadan. Oh, begitu, kita berdua tertipu. Bailey Jingwei bergidik dan bergumam. Malam ini sebenarnya ada pemain ketiga di papan. Kami menganggap diri kami sebagai pemain besar, melakukan segalanya untuk maju menuju tujuan kami. Ini pada gilirannya membuat kami buta terhadap ikatan yang melekat pada kami, pindah ke keinginan orang lain, saling membunuh dan membuka jalan menuju kesuksesan. Apa kesalahan? Tidak sekalipun terpikir olehku bahwa mungkin ada musuh lain selain klan Sangguan yang sedang bermain. Menjadi pion orang lain telah menjadi hal yang paling memalukan dalam hidupku. Kedua belah pihak sekarang jelas dan mata mereka terfokus pada Zuo Fan dengan kaget dan curiga. Untuk pertama kalinya, Bailey Jingwei menggunakan nada dingin ke arah Grandmaster Gu yang sangat terhormat. Siapa kamu? Kamu bekerja untuk siapa? Gu Yifan,
Seorang alkemis rata-rata, penyendiri dan berkeliaran, siap melayanimu, hahaha. Kesembronoan menandai semua orang. Orang-orang ini kuat, orang-orang hebat di tanah mereka sendiri, tetapi mereka hanyalah hiburan berdarah bagi beberapa anak nakal. Mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan. Orang-orang ini sudah terbiasa memegang kendali, di atas kuda tinggi mereka bisa mengabaikan apapun kecuali rasa tidak hormat yang mencolok. Bailey Jingwei dan klan Sangguan menganggap Zuo Fan haus darah, berharap tidak lebih dari mencabik-cabiknya. Zuo Fan sekarang menjadi musuh publik nomor 1, mengumpulkan semua kebencian mereka. Oh, kecuali Sangguan Qingyan, yang tampak cemas. Dia tidak tahu Zuo Fan sudah menyiapkan jalan keluar dan terbelah dua. Zuo Fan tampak tidak terpengaruh oleh semua permusuhan yang dia kumpulkan, mencemooh dan benar-benar menikmati niat buruk orang lain yang sepertinya hanya tumbuh dengan setiap tindakannya yang merendahkan. Dia dikelilingi oleh para ahli di semua sisi namun memiliki waktu untuk menertawakan. Ini tidak akan bertahan, terutama bagi Sangguan Feixiong, paman tirinya. Gu Yifan, aku selalu mengira ini adalah jebakan yang dijelaskan oleh Bailey Jingwei, tapi ternyata kamu selama ini. Kamu membuat peta palsu sehingga kamu bisa menjebak kami. Hahaha, semacam itu. Meskipun tidak seluruhnya benar. Zuo Fan tersenyum lebar, melanjutkan. Memberikanmu yang asli tidak akan membuat perbedaan, tidak ketika Perdana Menteri Bailey yang bijak melihat semuanya dan akan menempatkan jebakan yang sesuai. Yang saya lakukan hanyalah memilih lokasi. Bailey Jingwei bergidik, kamu tahu segalanya. Sejak kapan? Konvensi Raja Pil. Terlalu percaya diri pada kenyataan bahwa dia akan menyelinap pergi, Zuo Fan merasa tidak ada salahnya menyeringai dengan seringai jahat. Sangat jelas bagi saya apa yang Anda maksudkan kapan dan bagaimana Anda mengadakan Pilking Convention. Itu semua dalam perkiraan saya ketika Anda menghasut Sangguan Yulin untuk membantu Anda. Sangguan Yulin adalah seorang pengkhianat. Sangguan Feixiong dan Sangguan Qingyan meringis. Kerabat mereka sendiri telah menjual mereka kepada musuh mereka. Mereka berdua menatap Zuo Fan dengan bingung. Hanya reaksi tiba-tiba Bailey Jingwei yang mengkonfirmasi kata-kata Zuo Fan. Bailey Jingwei menyipitkan mata, kaget tetapi menyembunyikannya dengan baik. Karena kamu tahu, maka kamu menarik semua tali sampai hari ini. Terluka parah, Sangguan Yulin meludahkan darah dan hampir menangis. Perdana Menteri, Anda benar-benar tahu cara menghancurkan rakyat Anda sendiri. Anda pada dasarnya mengakui kepada Sangguan Feixiong bahwa saya adalah seorang pengkhianat. Bagaimana saya bisa kembali ke Tanah Timur sekarang? Bagaimana saya bisa terus menjadi mata-mata Anda? Terlepas dari kata-kata kasar pribadinya yang acak, sejak Zuo Fan mengungkapkan seluruh kebenaran yang tidak ternoda, apakah Sangguan Feixiong percaya atau tidak, dia sendiri mulai meragukan nilainya sebagai mata-mata. Bailey Jingwei membuktikannya dengan menyerahkannya tanpa pikir panjang. Hahaha, berikan hadiah kepada Perdana Menteri yang cerdas. Anda dapat menebaknya dalam sekali percobaan. Zuo Fan tersenyum. Bailey Jingwei mengepalkan tinjunya saat amarah mendidih di dalam dadanya. Grandmaster Gu, apakah kamu mengguruiku atau menjadi sombong? Ini yang pertama bagi saya, menjadi seorang jenius dalam retrospeksi. Bukankah itu lebih baik daripada tanpa tujuan sampai akhir? Hahaha, Zuo Fan mengangkat alis mengejek. Bailey Jingwei meringis mendengar tembakan murahan itu, bahkan ada yang mendengar giginya yang menggertakkan gigi. Siapapun akan kesal diejek seperti yang dilakukan Zuo Fan. Bailey Jingwei tahu dia bukan kultivator hebat di Kekaisaran Bintang Pedang. Satu-satunya kebanggaannya terletak pada pikirannya yang tajam, kebijakannya yang sempurna, dan siasatnya yang sempurna. Zuo Fan membuktikan kepadanya sekarang bahwa semua kepercayaan diri itu hanya bernilai hinaan bagi orang lain. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat malu dan marah. Dia adalah orang yang selalu bermain-main dengan orang lain, dan menemukan dirinya di ujung tali itu benar-benar tak tertahankan. Sangguan Feiyun memelototi Zuo Fan saat dia menuntut. Jadi kaulah yang membuatku menunggu dengan bodoh sepanjang malam. Hahaha, Sword King Feiyun, kamu salah orang di sana. Zuo Fan mengangkat bahu dan mengejek sambil menunjuk Sangguan Yulin yang berdarah di lubangnya. Kamu harus membawanya ke pelaku sebenarnya. Dia yang menyampaikan info, jadi tanyakan padanya. Jika bukan karena keegoisannya, ingin menggunakanmu untuk membunuh orang lain, rencana awal tidak akan mengalami perubahan dan Raja Pedang Feiyun tidak akan dipisahkan, hahaha. Sangguan Feiyun bergidik dan mengutuk, hajingan busuk, hanya tahu bagaimana mengacaukannya seperti ibunya. Kamu merusak rencanaku dan kematian terlalu mudah untukmu. Hati Sangguan Yulin tenggelam, gemetar ketakutan dan mengutuk di dalam. Bagaimana Gu Yifan tahu urusanku? Apakah dia memperhatikanku selama ini? Zuo Fan menyeringai, murid yang baik, rencanaku berhasil berkat kamu, hahaha. Orang tua sakit. Dengan pengenalan kata-kata itu datanglah teror dan semburan darah lainnya. Bagaimana saya bisa begitu buta?
Orang sakit tua yang menyiksanya begitu lama, orang yang sama yang datang dan pergi seperti angin tidak lain adalah Zuo Fan di sebelah. Itu sebabnya dia bisa masuk dan keluar seperti itu. Dia tepat di sebelahku. Sangguan Yulin merasa seperti korban di sini, pikirannya terluka oleh kebenaran yang mengejutkan. Tubuhnya mundur juga, dipaksa untuk meludahkan darah terus-menerus. 915. Kebenaran disiksa dan dipermainkan oleh orang yang sama yang paling dia benci membuat Tuan Muda Sangguan Yulin ini lebih terhina dari apapun di dunia. Dia tidak bisa beranjak dari luka serius di tubuhnya, tetapi itu tidak menghentikannya untuk menggigil dalam penyesalan ketika air mata malu mengalir di wajahnya, didorong oleh kebencian pahit yang sekarang memenuhi hatinya, semua diarahkan pada Zuo Fan yang berpura-pura. Bahkan orang bodoh termiskin di luar sana memiliki harga dirinya sendiri. Bahkan serangga yang paling lemah pun memiliki batasannya sendiri. Dia bisa menerima menjadi budak beberapa ahli setan, karena dia lebih lemah. Tapi Zuo Fan adalah rekannya yang tidak pernah dia temui secara langsung. Mengetahui bahwa rekan ini lebih kuat, keterkejutan di benaknya membuatnya merasa mual. Dia adalah tuan muda dari klan terbaik di Tanah Timur. Beraninya sampah masyarakat yang jahat mempermalukannya. Jadi jika dia tahu sejak awal orang sakit yang memperbudaknya adalah Zuo Fan, dia tidak akan pernah menyerah sampai mati, atau memastikan untuk merencanakan dari bayang-bayang melawannya. Ketakutan yang selalu dia rasakan terhadap orang sakit itu karena tidak tahu apa-apa tentang dia. Itu sebabnya Zuo Fan memanfaatkannya dengan menyembunyikan wajah aslinya. Semakin Sangguan Yulin kejang dan terisak-isak menyesal, semakin Zuo Fan menemukan tindakannya yang benar. Seorang dalang harus memiliki gayanya sendiri, untuk membangun aura misteri dan kekuatan. Kejujuran dan berterus terang tidak membantu siapapun dengan intimidasi dan memaksa orang lain menyerah untuk dimanfaatkan. Yang lain melihat gerakan menyeramkan Sangguan Yulin dan merasa tidak nyaman. Apa yang salah dengan dia? Apa masalahnya? Bukannya dia satu-satunya yang dimilikinya. Kita semua telah ditipu. Menangis karena hal seperti ini menunjukkan bahwa pikiranmu lemah. Baili Jingwei agak bisa memahami rasa sakit Sangguan Yulin. Itu adalah penghinaan yang besar, dalam darah mereka. Tidak ada penonton lain yang bisa merasakannya. Hanya dengan dipermainkan sedemikian rupa oleh anak laki-laki biasa, seseorang akan memahami rasa malu yang mendalam ini. Itu tidak berbeda dengan seorang pengemis yang meludahi wajah seorang kaisar di siang bolong. Tidak ada yang bisa menghapusnya, bahkan membunuh semua orang di sini. Baili Jingwei menyipitkan mata dan memfokuskan tatapan dinginnya pada Zuo Fan. Meskipun laporan palsu itu berasal dari kepentingan salah arah Sangguan Yulin, itu semua karena Tuan Gu. Hahaha, oh, terima kasih, tapi yang kulakukan hanyalah mengancamnya sedikit, cukup untuk menyingkirkanku dan dengan demikian memperumit masalah. Meskipun semuanya seperti yang saya duga, dan seperti yang saya inginkan. Zuo Fan berseri-seri, Tuan Perdana Menteri, sebenarnya, benar ketika Anda mengatakan itu karena saya. Sangguan Yulin, di lubangnya, menangis lebih keras. Zuo Fan telah memberikan pukulan hebat lainnya pada jiwanya yang lemah. Dia hanya ingin membunuh Zuo Fan, tetapi dia bermain tepat di tangan pria itu, malah membantu. Itu adalah pukulan terberat yang bisa diterima seorang egomaniak. Takut dan ngeri, semua pekerjaan yang saya lakukan menguntungkan orang lain. Oh, egoku yang malang, bukan hanya memar, tapi hancur berkeping-keping. Sangguan Yulin melolong, air mata mengalir deras saat dia menangis seperti bayi. Sangat menyedihkan bahkan kebencian yang dirasakan orang lain terhadapnya perlahan berubah menjadi kemarahan pada pria ini karena berkubang dalam kesedihan atas nasibnya yang malang. Bahkan Sangguan Feiyun merasa seperti itu terhadap keponakannya yang mata-mata ini. Bocah ini bukan pemain besar. Lihat dia, bagaimana dia bisa naik ke kursi mulia sebagai penguasa Tanah Timur. Tuan Gu benar-benar memainkan peran yang hebat. Saya tidak akan pernah melupakan ini dan mengagumi prestasi Anda. Baili Jingwei memahami segalanya dan benar-benar memberi nilai lebih pada Zuo Fan. Hanya saja kali ini lahir dari keletihan dan tidak menyayangi. Siapapun yang bisa membuat Baili Jingwei menari mengikuti iramanya tidak bisa dianggap enteng. Baili Jingwei melihat sekeliling untuk melihat dia tidak memiliki pembantu lain dan memberi isyarat kepada para penjaga untuk mengepung Zuo Fan. Tuan Gu brilian dan telah mengarahkan permainan dengan cara terbaik untuk keuntungan Anda. Ini membuat saya percaya bahwa Anda telah meninggalkan jalan keluar, bukan? Hahaha, Tuan Perdana Menteri memang pintar. Karena Anda tahu, mengapa membuang-buang waktu berbicara dan menyuruh orang-orang untuk mengelilingi saya. Mengetahui sesuatu dan melakukan apa yang diperlukan adalah hal yang berbeda. Ada juga masalah kontingensi. Keduanya saling menatap mata dan tertawa terbahak-bahak. Zuo Fan mencibir sementara Baili Jingwei tertawa dingin. Melihat keduanya berselisih, hanya melihat satu sama lain sebagai musuh yang layak, meninggalkan Sangguan Feixiong dan yang mulia dijauhi dan diabaikan. Wajah mereka berkedut, merasakan harga diri mereka terpukul bersama Sangguan Yulin. Ayo, tidak bisakah kamu setidaknya melirik ke sini juga?
Kami juga ahli dari klan Sangguan Tanah Timur. Kami mulai merasa tidak enak karena kamu mengabaikan kami seperti itu. Meskipun siapa yang peduli dengan 4 kantong tulang tua. Bukan mereka berdua dan tentunya bukan Sangguan Feiyun. Mereka tidak memiliki pedang melonjak, bukan. Semua mata hanya tertuju pada satu orang, Zuo Fan. Mereka lelah dan tegang karena gerakan tiba-tiba dari Grandmaster Gu yang mempermainkan mereka sepanjang malam. Bagaimana dia akan pergi? Bagaimana dia akan membuat begitu banyak pakar hebat tergelincir? Mengapa dia begitu yakin dia bisa? Yang tidak diketahui selalu memiliki bakat untuk membuat semua orang gelisah, berdoa pada imajinasi gelap mereka. Mata cantik Sangguan Qingyan memandang semua yang tahu itu dan meremehkan Zuo Fan dengan kaget. Dia menganggapnya orang asing yang membuat jantungnya berdebar kencang dan wajahnya memerah. Itu melampaui apapun yang dia pikir mungkin. Rata-rata alkemis Radiant Stage yang lemah dan diabaikan yang pernah menyelamatkannya ternyata adalah orang gila kontrol dan pahlawan yang tidak saleh. Sikap Zuo Fan adalah salah satu dominasi, sangat kontras dengan aura kebenaran ayahnya, tetapi getaran dari seseorang yang memerintah. Gaya angkuh Zuo Fan adalah pembunuh bagi gadis-gadis seperti dia, menariknya lebih dalam ke jaringnya. Namun, untuk saat ini, matanya yang obsesif tidak diperhatikan oleh Zuo Fan. Apalagi karena ratusan mata lainnya juga memperhatikannya. Zuo Fan melihat sekeliling lalu memilih Bai Li Jingwei. Perdana Menteri, naskah saya diatur saat diputar. Tidak ada kemungkinan. Dube. Dengan teriakan tajam, tangan Zuo Fan membentuk sebuah tanda. Riak menyebar dari kakinya dan biduk bersinar terang dari ketinggian di langit. Cahaya menyilaukan diturunkan dari salah satu bintang tepat di mana Zuo Fan berdiri, menahannya dengan aman di dalam. Semua orang berteriak kaget dan melangkah mundur ketakutan dan kelelahan. Itu susunan bintang kuno. Seharusnya sudah hilang berabad-abad yang lalu. Hanya bagaimana? Sebuah suara tua terdengar. Kamu tahu susunan ini? Bai Li Jingwei berguncang dan menoleh ke salah satu dari 10 Grandmaster kelas 11 yang dia bawa dari ibu kota kekaisaran. Dia berteriak dengan cemas. Apa fungsinya? Menyaksikan tirai cahaya terang dengan mata tertegun, tatapan pria itu juga menyimpan obsesi. Dia hanya bereaksi ketika Bai Li Jingwei meneriakinya. Perdana Menteri, ada banyak susunan bintang dengan efek yang berbeda-beda. Ini baru pertama kalinya saya melihat keajaiban seperti itu. Untuk apa fungsinya atau untuk apa, saya tidak tahu. Lalu mengapa banyak bicara? Bai Li Jingwei yang selalu hormat kehilangan kesabaran dan mengutuk. Zuo Fan tersenyum di balik tirai cahaya. Perdana Menteri, Tuan, Anda harus berhati-hati. Dia tidak tahu tapi aku tahu. Karena ini akhirnya, saya tidak melihat ada salahnya berbagi dengan Anda susunan bintang ini, susunan biduk flinging. Fungsinya. Zuo Fan menyeringai, terlihat sangat sombong. Teleportasi. Arai teleportasi. Bai Li Jingwei menyentak dan membentak perintah. Hentikan dia sekarang. Jangan biarkan dia lolos. Ya Pak, orang-orang itu bertindak tetapi Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat untuk itu. Susunan teleportasi bintang ini difokuskan pada kecepatan. Setelah diaktifkan, seketika, bahkan ahli Genesis State tidak dapat mencapai kecepatannya. Aku hanya perlu menggeser jariku dan... Zuo Fan menyeringai saat tangannya bergerak dan memudar. Alis Bai Li Jingwei terangkat dan mengepalkan tinjunya dengan kebencian. 916. Gelombang listrik menyebar dengan tirai cahaya bulan sebagai sumbernya. Bersembunyi di balik itu adalah senyum sombong dan mengejek Zuo Fan pada Bai Li Jingwei yang memudar. Tidak ada upaya, atau kecepatan, dari pihak penjaga, bahkan dari para ahli Genesis, yang membantu menghentikan kepergian Zuo Fan. Bai Li Jingwei menggigit bibirnya hingga berdarah. Dia telah dipermainkan oleh beberapa hajingan misterius yang muncul entah dari mana sampai pada titik penghinaan yang ekstrim. Dia kehilangan semuanya malam ini, baik kesempatan untuk memusnahkan yang terbaik dari klan Sangguan dan hal yang dia lindungi, Soaring Sword. Bagaimana dia akan menjelaskan hal itu kepada Patriark? Lebih buruk lagi bagi Perdana Menteri Kekaisaran kita yang malang, gelarnya yang berharga sebagai negarawan bijak baru saja terpukul. Tak ketinggalan kredibilitasnya di mata Patriark kini dipertanyakan. Selama satu malam yang singkat, kariernya yang cemerlang dan menjanjikan telah berubah menjadi yang paling kelam dan kejam. Saat dia menggertakkan giginya dan mendidih karena marah, dan Xing Sen menunjukkan senyum yang agak aneh, memberikan anggukan besar pada Zuo Fan di benaknya. Nak, bersorak atas kesuksesan dan pelarianmu yang aman. Saya yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti, hahaha. Suara mendesing, sesosok muncul entah dari mana dan melintas di antara mereka. Itu ditujukan untuk leher Sangguan Qingyan yang halus dan halus, menariknya ke depan. Wanita itu tiba-tiba menangis, masih asyik dengan penampilan Zuo Fan. Tekanan membuat napasnya tegang dan wajahnya memerah saat dia batuk untuk menghirup sedikit udara. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan, Sangguan Feiyun? Seorang ahli Genesis puncak memiliki sedikit rasa malu untuk menyentuh seorang anak.
Sangguan Feixiong memperhatikan putrinya dalam masalah dan itu tidak dilakukan orang lain kecuali pamannya yang dia benci. Jika kamu tidak mau melakukannya untuk keponakanmu, setidaknya untuk status. Lawan aku jika kamu mau, tapi tinggalkan Yaner sendirian. Sangguan Feiyun mendengus. Outkut, kau juga tahu betapa terpisahnya kekuatan kita. Aku tidak tertarik melawanmu. Lagi pula aku adalah salah satu dari 9 Raja Pedang. Mengesampingkan kerabatnya, menyentuhnya, seorang kultivator tahap etiril ada di bawahku. Sayangnya, keadaan telah berubah. Maaf, keponakan. Sangguan Qingyan memalingkan wajah dingin ke tempat Zuo Fan menghilang. Gu Yifan, dengarkan. Tinggalkan Soaring Sword dan aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, gadis ini, mengerti. Tanda-tanda Zuo Fan berhenti, wajahnya mengkhianati emosi. Baili Jingwei menyala dan memberi isyarat kepada pengawalnya untuk berhenti sebelum memaksa Gu Yifan pergi untuk selamanya. Sangat penting untuk membuatnya tetap tinggal kemudian menggunakan gadis itu untuk mendapatkan kembali Soaring Sword. Dari apa yang dia lihat, keduanya tampak dekat. Selain itu, laporan menunjukkan dia cukup peduli pada Gu Yifan, sampai berterus terang dengan rencana ayahnya sendiri untuk memanfaatkannya. Ini bukan hasil dari persahabatan belaka, pasti ada sesuatu yang terjadi di antara keduanya. Gu Yifan telah memulai rencananya dengan satu-satunya pemikiran menggunakan klan Sangguan untuk tujuannya sendiri, tetapi kapanpun orang terlibat, apapun bisa terjadi. Mungkin semua jalan-jalan di kota itu menyentuh hati pria itu. Baili Jingwei dan Sangguan Feiyun berpikir untuk menggunakan gadis itu sebagai alat tawar-menawar dengan cara yang sederhana. Baili Jingwei menatap tajam ke arah Sangguan Feiyun dan mengangguk. Sword King Feiyun tidak hanya menggunakan tinjunya, tetapi berhati-hati dan berani saat dibutuhkan. Perdana Menteri mengerti bagaimana pria ini menjadi Raja Pedang. Tidak mungkin Patriark hanya menerima siapapun dengan sedikit kekuatan. Aku terlalu terjebak dalam segala hal dan kehilangan ketenanganku. Sword King Feiyun sebenarnya jauh lebih licik, menemukan jalan yang benar di antara ribuan untuk mengejar kemenangan. Pria sejati dengan ambisi. Baili Jingwei memujinya, matanya terfokus pada Zuo Fan dan sangat ingin mendapat tanggapan. Sisi Sangguan Feixiong tegang, penuh dengan haus darah. Hidup Yaner ada di tanganmu. Aku tidak peduli siapa kamu, Gu Yifan, tapi Yaner baik padamu selama ini. Bahkan hati batu yang dingin pun akan retak. Sangguan Qingyan juga sangat ingin mengetahui jawabannya, menyimpan harapan jauh di matanya. Tapi tidak seperti yang lain, dia tahu sangat tidak mungkin Zuo Fan akan menyerahkan pedang melonjak untuknya. Yang dia harapkan hanyalah mengetahui perasaan Zuo Fan, bahkan jika itu ditolak karena ketidakberdayaan. Dia puas dengan Zuo Fan yang hanya menunjukkan sedikit keinginan untuk menyelamatkannya. Sayangnya, sebelum semua tatapan tegang dan bersemangat itu, Zuo Fan menyeringai. Raja Pedang Feiyun, apakah kepalamu tersentuh atau semacamnya? Anda berharap untuk memeras saya dengan putri Sangguan Feixiong. Apa kamu yakin akan hal itu? Semua orang menghela nafas, menyadari dia tidak cukup untuk memaksa tangan pria itu. Sangguan Feixiong bergetar karena marah. Hajingan dingin seperti dia seharusnya mati saja. Sangguan Qingyan tampak sedih atas penolakan terang-terangan itu. Ini adalah Tuan Gu yang asli, kejam dan tidak berperasaan. Gu Yifan, manusia bukanlah tumbuhan, mereka diatur oleh perasaan. Mata Sangguan Feiyun berkilat saat dia menyelidiki, tetapi Zuo Fan tertawa di wajahnya. Bagus, tetapi apakah Raja Pedang pernah mendengar bahwa cinta membutuhkan waktu? Saya baru saja mengenal gadis itu selama sebulan dan saya bahkan tidak menyukainya sejak awal, hanya berpikir untuk menggunakan klan Sangguan untuk diri saya sendiri. Bagaimana tujuan yang begitu teduh bisa mengarah pada cinta? Bahkan jika ada yang bertunas, itu hanya akan redup dan datar. Zuo Fan menyeringai jahat pada Sangguan Qingyan. Gadis, sudah kubilang tetap tinggal tidak akan ada gunanya bagimu. Bukankah aku mendesakmu untuk pergi? Sangguan Qingyan mengangguk. Itu dia, aku sudah menunjukkan belas kasihan tetapi kamu memilih kematian. Tanganku bersih. Zuo Fan menoleh ke Sangguan Feiyun, tertawa. Anak muda tidak memiliki rasa kesopanan, dengan keras kepala bersedia membayar berapapun harganya. Itu sebabnya mereka harus melihat lebih banyak, meskipun ada yang bisa melihat berkali-kali sementara yang lain hanya sekali, seperti Nona Sangguan di sini. Meskipun mengalami kematian keponakan Anda sendiri juga harus menjadi satu hal. Pastikan untuk menikmatinya, Sword King Feiyun, hahaha. Zuo Fan benar-benar tidak peduli, tawanya dipenuhi cemoohan saat dia kembali membuat isyarat dan tubuhnya semakin memudar. Sangguan Feiyun meringis mendengar tanggapan brutal Zuo Fan, hidupnya di tangannya tidak penting baginya. Dia sama sekali tidak menyesal hanya melarikan diri. Dan kemudian dia menggurui dia dengan membunuh kerabatnya sendiri. Ini bukan hanya tentang menodai namanya, pikirannya tidak akan melupakannya. Dengan demikian cengkeramannya di leher yang adil mereda. Zuo Fan menghela nafas. Psikologi terbalik menyelamatkannya. Baili Jingwei melihat semuanya dan berteriak. Bunuh dia,
Raja Pedang Fei Yun. Apa? Dia hanya mengejekmu. Dia tidak akan mengatakan semua itu jika dia tidak peduli sama sekali. Dia mengejekmu untuk melepaskan. Bailey Jingwei merasa senang akhirnya memahami maksud Zuo Fan dan berteriak ke tirai tipis. Gu Yifan, pergi dan hidupnya akan menghilang. Coba saja. Cengkeraman sangguan Fei Yun di leher sangguan Qingyan menegang, sambil tertawa. Aku mengerti sekarang. Gu Yifan, jadi kamu ingin menyelamatkannya. Kalau begitu tinggalkan pedangnya dan kami tidak akan mempersulitmu. Kalian berdua akan pergi dengan selamat. Sangguan Qingyan tercekik lagi, tapi penjelasan Bailey Jingwei membuat jantungnya berdetak kencang saat membenarkan harapannya. Itu berarti Zuo Fan peduli dan ingin menyelamatkannya. Hanya saja dia tidak menunjukkannya. Hahaha, Tuan Gu sangat tidak berperasaan sehingga dia kejam bahkan saat menyelamatkan orang lain. Tapi rasa dingin yang ekstrim ini menyembunyikan emosi. Tuan Gu, siapa kamu? Saat wajahnya memucat karena kekurangan udara dan air mata jatuh, dia benar-benar tersenyum, senyuman tanpa penyesalan. Sayang sekali aku tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk mencari tahu. Merasakan hidupnya surut, sangguan Fei Xiong panik. Dia bahkan tidak bisa bertindak karena takut menyebabkan kematiannya. Mereka menemui jalan buntu. Mata Zuo Fan semakin dingin, tangannya siap untuk membuat tanda terakhir dan pergi. Dia tidak ingin menjadi seperti sangguan Fei Xiong dan membiarkan emosi mengatur tindakannya. Tapi dia bisa melihat masalahnya. Sisi Bailey Jingwei memiliki sangguan Qingyan sebagai sandera karena dia memiliki pedang melonjak. Begitu dia pergi, sangguan Qingyan akan kehilangan nilainya. Sambil menyerahkan pedang hanya akan menghilangkan pengekangan yang mereka miliki. Mereka akan mengejar hidupnya dan dia akan mati bersama klan sangguan. Bailey Jingwei menggunakan sangguan Qingyan untuk mendapatkan pedang dan mengendalikan para ahli sangguan. Zuo Fan menyeringai dan hendak pergi. Saat itulah suara kekanak-kanakan terdengar. Bibi. 917. Menggigil, tanda Zuo Fan berhenti dan tersentak dengan nada rendah. Sanzi muda, apa yang dia lakukan di sini dan bukan di tempat pertemuan kita? Bahkan saat kekuatan sedang berkumpul dan cahaya bulan yang mencolok bersinar, Zuo Fan membeku di belakangnya, menyaksikan dengan kaget. Sekarang rencananya yang sangat mudah hancur. Sisanya juga mendengar suara kekanak-kanakan itu dan melihat ke arahnya dengan terkejut. Dari mana anak itu berasal? Bibi, suara tangisan diikuti oleh sosok merah dan kecil, mengendus dan berlari menuju sangguan Qingyan. Saat dia terhuyung-huyung dan tersandung dalam kesibukannya yang panik, liontin di lehernya berkilauan di bawah sinar bulan. Zuo Fan terpana melihat kemunculan tiba-tiba Sanzi muda. Merasa gelisah semakin dia bertingkah seperti anak kecil yang nyata dan lemah. Dia tahu Sanzi muda melakukannya karena suatu alasan, tetapi dengan semua ahli Genesis Stage di sekitarnya, bahkan Putra Kilin akan menemukan dirinya kewalahan dengan cepat. Hati Zuo Fan membeku, perhatiannya tertuju pada sosok imutnya saat keringat menetes di alisnya. Sanzi muda, jangan gegabah, jangan gegabah. Doanya tidak mencapai Sanzi muda saat anak itu berlari di bawah pandangan semua orang ke sangguan Fei Yun dan mulai melambaikan tangan kecilnya. Pelit, biarkan bibiku pergi. Lari, Sanzi muda. Sangguan Qingyan panik dan memaksa dirinya untuk berteriak meskipun lehernya dicengkeram. Dia terlalu peduli padanya. Gu Santong tidak hanya setengah berpura-pura, memastikan pukulannya seperti anak kecil. Sangguan Fei Yun dengan senang hati tidak menyadari monster yang bersembunyi di bawah fasad yang menggemaskan itu. Matanya berbinar dan mengangkatnya. Hahaha, kudengar kamu punya seorang putra, Gu Yifan. Ini pasti tuep, sekarang aku punya anakmu juga. Anda mungkin tidak peduli dengan gadis itu, tetapi itu tidak berlaku untuk putra Anda. Zuo Fan mengernyit, tinjunya mengepal saat dia menatap khawatir pada Sanzi muda. Kamu seharusnya tidak datang, Sanzi muda. Meani, biarkan bibiku pergi. Gu Santong masih penuh semangat bahkan ketika sangguan Fei Yun menahannya di udara, melambaikan tangan dan kakinya ke arahnya, tetapi itu bahkan tidak berdampak. Sangat lucu bagi sangguan Fei Yun. Gu Yifan, saya akan menghitung sampai 3. Jadi kau simpan pedang itu dan aku tidak akan membunuh gadis itu, tapi anakmu. Anda berpikir tentang itu. Sangguan Fei Yun, kamu hajingan busuk, kamu menyebut dirimu ahli Genesis Stage dengan memukul anak berusia 7 tahun. Sangguan Qingyan mengoceh meskipun napasnya berat di cengkeramannya. Sangguan Fei Yun mengabaikan kata-katanya, hanya menatap Zuo Fan dengan tatapan gelap. 3. Wajah Zuo Fan bergetar, terjebak dalam keragu-raguan. 2. Sangguan Fei Yun memanggil lagi, haus darah di matanya semakin tebal. Zuo Fan mengepalkan tinjunya, berkeringat saat dia melihat Sanzi muda dengan cemas. Bailey Jingwei mengejek melihatnya tidak bergerak. Grandmaster Gu, apakah kamu kosong di dalam? Kamu bilang kamu tidak mengenal gadis itu lama untuk peduli, tapi sekarang itu anakmu sendiri. Apakah Anda akan mengatakan dia juga sudah lama tidak ada? Betapa ayahmu, lebih peduli pada benda mati daripada darah dan dagingmu sendiri.
Tidak seperti Anda, putra Anda sangat menyentuh, berada di dekat gadis itu selama Anda belum melihat seberapa dekat dia tumbuh. Apakah Anda yakin Anda bahkan berhubungan? Kenapa kamu sangat berbeda? Hahaha. Bailey Jingwei mengejek dan menertawakannya, meskipun itu semua benar. Zuo Fan dan Sanzi muda tidak berhubungan. Itu benar-benar melampaui hubungan darah. Keraguan-raguan Zuo Fan berasal dari tidak tahu bagaimana mengikuti tindakan Sanzi muda dan menyelamatkannya. Penyelamatan hanya mungkin dilakukan jika waktunya tepat, terutama dengan kekuatan Sanzi muda. Jadi dia menunggu saat yang tepat untuk ayah dan anak itu bertindak. 1. Sangguan Fei Yun selesai tetapi Zuo Fan tidak bergeming yang membuatnya berteriak. Sungguh ayah yang tidak berperasaan, bahkan tidak peduli dengan nasib putranya sendiri. Kalau begitu izinkan saya untuk membantu Anda dengan menghapus hajingan ini. Petik 2. Bang. Suara keras memecah kata-kata kasarnya, diikuti oleh rasa sakit yang tajam di dadanya. Dia meludahkan darah dan dikirim terbang, membiarkan para sandera lolos. Lonjakan kekuatan yang dahsyat menyebar dan menendang awan debu saat meratakan segalanya dalam jarak 5 km. Meskipun semua orang adalah ahli Genesis Stage, tidak ada rasa takut akan ada nyawa yang dirugikan ketika gelombang itu melanda. Saat debu mereda, Sangguan Fei Yun terungkap mengeluarkan darah dari mulutnya dan terlihat kaget. Bagaimana? Anak itu? Yang lain sama terkejutnya dengan dia. Bagaimana seorang anak bisa menyakiti Raja Pedang Fei Yun? Itu tidak mungkin. Gu Santong terengah-engah, tubuh mudanya diselimuti cahaya merah, masih dalam posisi meninju. Dia tampak menatap Sangguan Fei Yun dengan keterkejutan yang sama. Karena ini adalah pertama kalinya dia melawan ahli Genesis Stage, dan yang teratas dalam bentuk Raja Pedang, dia berusaha sekuat tenaga. Terlepas dari itu dan faktanya itu adalah serangan diam-diam yang sempurna, kekuatan kilinnya yang maha kuasa terbukti gagal karena hanya memberi Sangguan Fei Yun luka daging. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian dia menyadari kekhawatiran Zuo Fan tentang Flying Cloud City yang dikemas dengan para ahli Genesis dan betapa berbahayanya itu. Tidak ada ruang bagi mereka untuk menerobos seperti biasanya. Sanzi muda. Saat semua orang terpaku kaget oleh anak kecil itu, sebuah teriakan terdengar di telinga mereka. Riak bergema di sekitar area Sanzi muda saat Zuo Fan di balik tirai cahayanya menunjukkan mata kanan keemasan. Sanzi muda tahu musuhnya sangat tangguh dan melepaskan niat untuk menindaklanjuti, memilih untuk meraih Sangguan Qingyan yang masih tertegun dengan wajah keras yang langka. Bibi, santai dan biarkan datang. Ayah akan menyelamatkan kita. Sangguan Qingyan masih bingung tetapi melihat ekspresi serius di wajah anak berusia 7 tahun itu membuatnya menggelengkan kepalanya secara refleks. Hajingan, kamu akan membayar untuk itu. Udara berpendar saat Sangguan Fei Yun melepaskan seni pedang melonjak dalam amarahnya. Dunia bergeser saat pedang besar menghantam keduanya, melepaskan kekuatannya yang mengerikan dan merampas napas semua orang. Tidak jelas bagaimana tubuh tangguh Kilin akan menghadapi serangan yang begitu menyedihkan, tetapi satu hal yang pasti, tidak akan ada yang tersisa dari Sangguan Qingyan sesudahnya. Sangguan Fei Xiong berteriak kesakitan. Sangguan Fei Yun, bagaimana bisa seorang kultivator Genesis membunuh seorang anak dan seorang gadis Ethereal Stage? Apa yang akan dipikirkan orang tentang Anda? Kamu menyebut itu anak kecil. Itu bukan anak kecil tapi monster. Pernahkah Anda melihat seorang anak dengan kekuatan brutal seperti itu? Dia membuatku berdarah dengan pukulan. Tidak mungkin itu normal bahkan untuk serangan diam-diam. Sangguan Fei Yun balas membentak dan membungkam Sangguan Fei Xiong dengan jawabannya. Sekarang dia menunggu dengan cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Zuo Fan adalah yang paling mengkhawatirkan mereka semua. Dia harus memaksakan dirinya dan memberikan segalanya dalam Divine Eye of the Void miliknya yang bekerja lebih cepat dari pedang Sangguan Fei Yun. Dia harus. Sanzi muda. Mata Zuo Fan memerah saat dia berteriak dalam benaknya. Saat dia memaksa dirinya untuk memulai skill, matanya berdarah. Tetapi tidak ada yang penting karena pandangannya tertuju pada Gu Santong dan ruang di sekitarnya mulai bergerak. Pedang besar itu tinggal selangkah lagi, siap untuk mengambil nyawa mereka juga. Siapa yang lebih cepat di antara Sangguan Fei Yun dan Zuo Fan menentukan nasib Sanzi muda dan Sangguan Qingyan. 918. Suara mendesing. Robekan di angkasa terlihat jelas di telinga semua orang. Karena pedang hanya berjarak 1 meter dari mengambil nyawa mereka, Divine Eye of the Void membelokkan ruang di bawahnya, sebagai gantinya bekerja sebaik mungkin untuk menyelamatkan mereka. Sangguan Fei Yun dan Zuo Fan bertindak dari sisi yang berbeda pada target yang sama, satu untuk membunuh dan satu untuk menyelamatkan, namun keduanya memberikan segalanya. Dalam kontes yang tegang inilah Zuo Fan mulai menunjukkan tanda-tanda akan kalah. Membunuh selalu lebih mudah daripada menyelamatkan. Bahkan ketika Shift dan Soaring Sword Art digunakan pada keduanya pada saat yang sama, pedang itu berasal dari Sangguan Fei Yun dan bahkan tidak perlu menyentuh mereka untuk menyebabkan rasa sakit dan bahaya yang luar biasa. Gu Santong akan menjalaninya dengan kekuatan binatang sucinya,
tetapi Sangguan Qingyan terlalu lemah di sini, bahkan tidak di Sangguan Qingyan dan melawan keterampilan pamungkas ahli Genesis Puncak. Bahkan pukulan sekilas saja sudah cukup untuk membuat tubuh dan pikirannya hancur. Gu Santong memahami ini dan memperhatikan bagaimana Zuo Fan tertinggal. Dia fokus dan menarik Sangguan Qingyan di belakangnya. Dengan hentakan, tubuhnya menembak untuk serangan pedang yang melenyapkan tanpa penyesalan. Sanzi muda, Zuo Fan dan Sangguan Qingyan berteriak tetapi pikiran Gu Santong telah ditetapkan, meninju pedang besar dengan tinjunya terbungkus merah. Aku adalah skem Gu Santong yang tak terkalahkan. Aku tidak pernah tahu kekalahan dan tidak ada energi pedang kecil yang bisa menyakiti orang sepertiku. Di mata setiap orang yang melihatnya, dia bukanlah anak kecil, bukan anak kecil yang basah kuyup, melainkan seorang pahlawan pemberani yang tak gentar menghadapi kematian dan menyambut dengan tangan terbuka. Sayang sekali dia melawan salah satu dari 9 Raja Pedang, Sangguan Feiyun. Dia mungkin bertahan melawan ahli Genesis Stage lainnya, tetapi tidak melawan Sangguan Feiyun. Pedang menembus lengan Gu Santong dengan suara teredam, mengejar Sangguan Qingyan. Deklarasinya yang menantang terhenti, terpaksa meludahkan darah merah. Kulit kemerahannya berubah menjadi putih pucat saat tubuhnya yang lemah bergoyang tertiup angin dan jatuh ke belakang. Tapi tinjunya berhasil memperlambat pedang kurang dari 1 detik, sesuatu yang akan diabaikan siapapun, tapi itu sangat penting dalam krisis seperti ini. Pedang itu akhirnya tumbuh lebih lambat dari Divine Eye of the Void milik Zuo Fan. Wash! Sangguan Qingyan menghilang dalam sekejap, kini muncul di samping Zuo Fan, di balik tirai cahaya yang bersinar. Saat berikutnya, pedang itu melintasi ruang yang sekarang kosong dan menghantam kerumunan dengan ledakan dahsyat. Lolongan dan tangisan menembus langit saat apapun dalam jarak 50 km berubah menjadi puing-puing. Para ahli Genesis Stage yang berdiri di sana adalah orang-orang yang menderita karenanya, dengan lebih dari 30 orang tewas. Itu adalah bukti kekuatan Sangguan Feiyun. Semua orang terkejut di dalam pada hasilnya, bukan pada kekuatan Sangguan Feiyun, tetapi pada keterampilan Zuo Fan, mampu menyelamatkan seseorang tepat di bawah hidung Raja Pedang Feiyun. Sangguan Feixiong memperhatikan putrinya aman dan menghela nafas yang dia lupa dia pegang. Dia merasa bertentangan sekarang tentang Zuo Fan, terbelah antara rasa terima kasih dan kebencian, tapi tetap mengaguminya. Bocah itu bisa melakukan hal yang mustahil, tak tergoyahkan saat dunia runtuh menimpanya. Siapa dia? Zuo Fan tidak peduli dengan reaksi orang lain, mata kanannya berkedip sekali lagi. Dia menyelamatkan Sangguan Qingyan tapi sekarang dia menatap Gu Santong saat dia melayang di sana. Namun, dalam pertarungan antar ahli, menggunakan satu skill mungkin tidak akan berhasil untuk kedua kalinya. Seseorang melesat dan meraih leher Gu Santong. Pria itu menjentikkan tangannya dan membatalkan shift. Cahaya keemasan di mata kanan Zuo Fan memudar dan mendongak dengan kebencian dan mengepalkan tinjunya. Sangguan Feiyun. Gu Yifan, jadi kamu bukan hanya alkemis kelas 11 yang tidak dikenal tapi juga memiliki beberapa keterampilan aneh. Sangguan Feiyun menggantung Gu Santong di depan, memercikkan darah yang mengalir untuk Sanzi muda di mana-mana. Yang satu adalah orang aneh dan yang lainnya adalah monster. Kalian berdua benar-benar membuka mataku lebar-lebar hari ini. Lelaki tua itu licik dan licik, sementara putranya yang masih muda memiliki kekuatan yang buas. Pukulan itu sangat menyakitkan dan saya kehilangan diri saya di sana dan hampir membunuh mereka. Betapa beruntungnya putramu mampu menghentikan pedangku dan masih hidup. Tapi coba yang lain sekarang dan aku akan mematahkan lehernya seperti tusuk gigi. Hati Zuo Fan tenggelam. Sangguan Qingyan menangis. Sanzi muda. Dia menoleh ke Zuo Fan. Gu Yifan, kamu harus membantunya. Serahkan saja pedang mati itu. Dia anakmu. Petik 2. Ya, serahkan. Tidak ada yang bisa mendekati pentingnya kehidupan putra Anda, bukan? Hahaha. Sangguan Qingyan mengejek sambil menggendong Sanzi muda. Saat darah mengalir dari lengan yang hancur, kondisi Sanzi muda semakin memburuk dari detik ke detik. Orang lain merasakannya. Kekuatan yang sangat mengerikan, tetapi semuanya ada di tubuh seorang anak kecil. Tindakan pengorbanannya sebelumnya hanya membuatnya lebih mengagumkan. Jika ada orang lain yang menahan Gu Santong, beberapa dari mereka bahkan mungkin akan membantu. Pria macam apa kamu, Hajingan, untuk memilih seorang anak? Zuo Fan ragu-ragu saat Gu Santong semakin lemah. Tapi kemudian anak itu berusaha keras untuk melihat ayahnya, memberinya pandangan dan senyuman. Dia kemudian menutup matanya, berdamai dengan nasibnya. Alis Zuo Fan bergetar, tinjunya mengepal. Tapi pada akhirnya dia melepaskan semuanya. Dia meraih bahu Sangguan Qingyan dan membuat isyarat terakhir. Pergi. Apa? Di saat-saat kecemasan, kekhawatiran, dan keterkejutan Sangguan Qingyan, cahaya bintang bersinar lebih terang dan keduanya memudar, diikuti dengan lenyapnya tirai cahaya. Semua orang tersentak, bahkan Baili Jingwei. Apakah Gu Yifan begitu kejam? Apakah dia menyerah pada putranya demi pedang sialan? Wajah Sangguan Feiyun berkedut, matanya redup dan bergetar karena marah.
Tangannya yang mencengkeram Gu Santong secara refleks menegang. Anak itu masih hidup berkat warisan binatang sucinya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Sangguan Fei Yun melolong ke langit, mengenai anak yang haus darah itu. Sialan kau, Gu Yifan. Karena kamu tidak menginginkannya, maka aku akan menyingkirkannya untukmu. Sangguan Fei Yun melambaikan jari bermuatan Yuan Qi ke arah Gu Santong. Dia tidak selesai saat tirai cahaya lain turun dari langit di atas. Biduk bersinar lagi, hanya kali ini, mendarat di Flying Cloud City, di rumah tangga Gu. Yang terjadi selanjutnya adalah seberkas cahaya yang menyinari langit yang membuat pedang Sangguan Fei Yun berhenti dari jatuh. Tunggu, Baili Jingwei berteriak dengan tergesa-gesa, melihat ke cahaya yang jauh dan menoleh ke master susunan. Apa itu? Seorang ahli susunan melangkah maju dan membungkuk. Perdana Menteri, dunia memiliki hukumnya sendiri dan begitu pula susunan. Secara umum, semakin banyak kekuatan yang dikumpulkan, semakin besar efeknya. Ini berlaku untuk semua susunan, termasuk susunan teleportasi. Dia telah mengatur susunan bintang sedemikian cepat dan berskala kecil di Manor Flying Cloud dan menggunakan batu suci, membuktikan keahlian dan pemikirannya yang cepat. Tetapi susunan seperti itu tidak akan berfungsi pada jarak yang jauh. Itu akan membutuhkan arai yang lebih besar dan lebih memakan waktu untuk melakukannya. Sesuatu yang mustahil di area pusat di mana seseorang akan dengan mudah menyadarinya. Ini berarti dia hanya menggunakannya untuk melarikan diri dari Manor. Baili Jingwei langsung bereaksi dengan tamparan marah dan kutukan. Sialan, bodoh, katakan dari awal. Karena dia belum jauh, kita harus mengejar. Sword King Fei Yun, bawa anak itu dan ayo pergi. 919. Baili Jingwei menoleh ke Dan Xingchen yang selalu diam. Memahami tatapannya, Dan Xingchen datang ke sisinya dan menangkapnya sebelum menembak ke arah cahaya. Sebagai kultivator ethereal stage belaka, dia tidak akan pernah mengejar yang lain dengan kecepatannya yang sedikit kecuali dia memiliki ahli Genesis stage yang membantunya. Sangguan Fei Yun menemukan bocah cilik itu masih berguna sebagai sandera. Tanpa basa-basi lagi, dia juga terbang mengejar mereka dengan Gu Santong di cengkeramannya. Adapun ahli Genesis stage lainnya, mereka mengikuti tanpa pertanyaan. Dari kumpulan para ahli sejauh ini, sekarang ternyata hanya ada 5 orang yang hanya menatap dengan bengong. Sangguan Fei Xiong, 3 orang terhormat dan 1 orang yang terbata-bata antara hidup dan mati, Sangguan Yulin. Mereka semua merasa aneh karena bingung melihat yang lain mengabaikan mereka begitu saja di atas orang lain. Maksudmu, bahwa kita orang-orang besar dari Tanah Timur tidak berharga? Mereka hanya memperlakukan kami seperti hiasan, bahkan tidak mengunci rumah mereka. Penghinaan yang jelas terjadi pada keempat orang tua ini. Mereka telah bersembunyi untuk tetap hidup selama ini dan sekarang setelah mereka diberi bahu dingin, hidup mereka telah berakhir. Bicara tentang menjadi kritis terhadap diri sendiri. Kemudian lagi, Gu Yifan masih sangat muda dan bermain-main dengan kedua belah pihak seperti tidak ada, benar-benar terpuji, berani, luar biasa dan sangat berbakat. Di tempat lain, bahkan mereka akan mengabaikan klan Sangguan atas anak itu, karena dia terlalu baik. Pertama dia merebut pedang melonjak, yang cukup menarik perhatian, lalu ada bakat agungnya yang bersinar tiada duanya di sini. Bagaimana jika dia adalah pemuda yang luar biasa, lalu bagaimana? Itu tentu saja memperhatikan elemen berbahaya seperti itu. Dan sementara orang-orang tua Sangguan ini tangguh, bagian dari faksi yang lebih besar, sudah ribuan tahun sejak permata seperti itu muncul di barisan mereka. Gu Yifan seperti pedang tak terkalahkan yang lebih muda sekarang, bahkan jika menyerangnya sendiri, potensi tak terbatas itu membuat siapapun merinding. Itu untuk alasan yang sama Baili Jingwei dan Sangguan Fei Yun mengejar anak itu. Pedang melonjak bahkan mungkin sekunder. Sangguan Fei Xiong menghela nafas pada pilar cahaya. Yang baru menggantikan yang lama karena setiap generasi melampaui yang terakhir. Aku tidak percaya bagaimana kemuliaan klan Sangguan kita telah memudar dibandingkan dengan beberapa anak tak dikenal. Petik 2. Itu tidak pudar, tapi dibayangi. Seorang yang mulia mengangguk. Bintang-bintang bersinar lebih terang di langit malam hanya karena awan menyembunyikan cahaya bulan. Bulan dapat menyinari dunia karena matahari telah jatuh di balik pegunungan. Saat bulan muncul, bintang-bintang memudar. Saat matahari terbit, bulan menghilang. Dia adalah matahari dan bulan, dan selama dia hidup melewati hari ini, cahayanya akan mulia. Mereka semua mengangguk pada penilaiannya. Fajar baru diwartakan oleh para pahlawan barunya. Waktu kita telah berakhir. Haruskah kita mengejar? Saya khawatir tentang Yaner. Sangguan Fei Xiong merenung sambil melihat ke cahaya yang jauh. Seorang terhormat berbicara. Tidak perlu. Kami baru saja berada dalam situasi berbahaya dan kami bahkan tidak bisa menjaga Yaner aman, tetapi anak itu melakukannya. Dia dengan mudah berjalan di jalan yang dia buat untuk dirinya sendiri untuk melarikan diri, jadi tentu saja dia akan melakukannya. Yaner akan baik-baik saja dengannya. Meskipun kita tidak pernah bisa mengejarnya dan mendapatkan Soaring Sword, mengejarnya tidak ada gunanya.
Sementara kita tidak lagi memprioritaskan dia yang masih ada, begitu dia pergi, semua perhatian itu akan terfokus pada kita. Bailey Jingwei akan datang bersama kami sekali lagi dan kami hampir tidak memiliki orang untuk bertarung. Bahkan jika kita melarikan diri, hampir tidak ada orang yang tersisa. Hanya orang bodoh yang akan melakukan ini, hahaha. Sangguan Fei Xiong mengangguk dan menghela nafas. Nak, kamu jahat dan cerdik, menggunakan kami sesukamu, tapi aku juga tidak terlalu baik padamu. Yaner tidak seperti itu, dia benar-benar peduli pada kalian berdua. Saya hanya berharap Anda akan merawatnya dan menjaganya tetap aman dan lelaki tua ini akan puas. Sangguan Fei Xiong menghela nafas dan mengalihkan pandangan gelap ke Sangguan Yulin yang merosot di dalam lubangnya. Lalu, Yang Mulia, bagaimana dengan hajingan ini? Seorang pengkhianat harus dibawa kembali dan diinterogasi sepenuhnya. Mata seorang Yang Mulia bersinar dan membentak. Sangguan Fei Xiong mengangguk dan pergi untuk mengangkat Sangguan Yulin yang pahit, memohon dan panik. Keempat ahli itu terbang ke luar kota. Mereka tidak bisa mengacaukan masalah saat mereka berdiri, tetapi pengkhianat adalah masalah yang berbeda. Keempat menyeringai jahat. Sangguan Yulin merasa semakin buruk. Apa yang saya lakukan untuk mendapatkan ini? Tidak ada yang menginginkanku. Saya memberikan segalanya sebagai mata-mata, saya bekerja keras untuk klan, tetapi tidak ada yang peduli. Apakah dunia akan membiarkan kesalahan ini tidak terjawab? Seberapa cepat dia lupa untuk siapa dia sebenarnya bekerja, bahkan menyalahkan orang lain. Agen rangkap 3 tidak ada yang membantunya dalam usahanya, tidak ada moral dan bahkan kesetiaan untuk keluarganya sendiri. Sayangnya, semua ini adalah sekunder, paling dibandingkan dengan mengotak-atik satu orang yang tidak boleh dilakukan siapapun, berakhir sebagai tersesat yang bahkan tidak akan dikasihani oleh siapapun. Sementara itu, dengan kilatan pilar cahaya, Zuo Fan dan Sangguan Qingyan muncul di halaman belakang rumah tangga Gu. Tanpa waktu baginya untuk memahami segalanya, tim Sangguan Fei Yun telah muncul. Kecepatan ahli Genesis State tidak bisa diremehkan. Dia memegang Gu Santong dan membentak Zuo Fan di dalam pilar cahaya. Gu Yifan, kamu tidak menginginkannya, tapi aku cukup baik untuk membawa putramu kepadamu. Serahkan pedangnya sekarang atau kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada bocah ini. Sanzi muda, kita. Sangguan Qingyan memulai meskipun Zuo Fan menunjukkan wajah dingin yang sama, tangannya membuat isyarat. Merak. Wosh. Dalam sekejap, keduanya pergi bersama pilar cahaya mereka. Wajah Sangguan Fei Yun berkedut. Sial, hajingan ini keras kepala, mengabaikan segalanya dan kabur begitu saja. Dia tidak peduli sama sekali. Bailey Jingwei dan Dan Xing Shen baru saja menyusul. Sangguan Fei Yun mengangkat bahu tak berdaya, amarahnya membakar lebih panas dari matahari. Dia tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Saya telah melihat bagian saya yang adil dari orang-orang yang dingin, tetapi dia sampai pada titik tidak manusiawi. Bailey Jingwei mengerutkan kening. Dia telah menggunakan akalnya yang tajam dan lidahnya yang cepat untuk menjadi yang teratas setiap saat, tetapi Zuo Fan bahkan tidak mau berhenti untuk mendengarkan. Dia tidak bisa menggunakan sihirnya, tidak ketika yang lain bahkan tidak mengizinkannya masuk. Wosh! Sinar cahaya lain dilemparkan ke dunia, jauh di sana. Bailey Jingwei memberi isyarat sekaligus dan semua orang mengejar. Sangguan Fei Yun mendengus dan membawa Gu Santong untuk mencari ayahnya. Gu Yifan, anakmu, Wosh. Raungan Sangguan Fei Yun mencapai Zuo Fan terlebih dahulu, tetapi hanya kata-kata pertama saat dia pergi sekali lagi. Pengejaran terus berlanjut. Kota awan terbang yang agung di Kekaisaran diberi pertunjukan yang cukup lucu. Manor Flying Cloud keluar dengan paksa mencoba menangkap cahaya dari surga, namun cahaya itu terus lolos dari jari mereka. Sangguan Fei Yun, dengan seorang anak di pelukannya, terlihat seperti bidi tua yang cerewet mengejar suaminya untuk memberinya penghasilan. Satu-satunya hal yang hilang adalah teriakan dan rengekan di jalanan seperti bansi. Kamu pria berhati dingin, jangan tinggalkan istri dan anakmu di dunia yang keras dan kejam. Itu hanya membantu menyulut kemarahan Sangguan Fei Yun, wajahnya memerah. Demi dewa, bukankah ini anakmu? Saya di sini memberikannya kepada Anda dan Anda tidak menginginkannya. Lakukan lagi dan aku akan menguburnya. Tentu saja dia hanya memikirkannya dan tidak melakukannya. Mereka tidak akan menyingkirkan satu hal yang mungkin akan mengikat Gu Yifan. Di pihak Zuo Fan, melihat betapa mudahnya kehidupan Sanzi terjamin, dia tidak ragu untuk benar-benar meninggalkan tempat ini. Itu mungkin terlihat tidak berperasaan, kejam, dan kasar, tetapi itu adalah hal paling cerdas untuk dilakukan. Dengan ayah dan anak bersama, peluang mereka tidak ada. Sementara jika yang satu berlari dengan Soaring Sword, yang lain pasti akan selamat. Sangguan Fei Yun mengayunkan Sanzi muda di depannya untuk pedang melonjak, jadi Zuo Fan tentu saja akan menggunakannya sebagai cara untuk membuatnya tetap hidup. Dia terjebak pada bagaimana menyelamatkan Sanzi muda sehingga satu-satunya pilihan adalah membuat musuh membuatnya tetap hidup lebih lama. Adapun penyelamatan, pikiran Zuo Fan masih bekerja keras di antara kilatan konstan di sekitar kota.
Pengorbanan Sanzi muda untuk menyelamatkan Sangguan Qingyan tidak terduga, di luar rencananya. Untuk mencoba lagi, dia harus meletakkan dasar yang serius terlebih dahulu. Pedang melonjak tidak berarti apa-apa baginya, tidak ketika Sanzi muda menjadi bagian dari persamaan. Mata Zuo Fan berkilat, wajahnya dipenuhi keyakinan. 920. Peda, Megres, Aliot, Mizar. Dengan setiap bintang bersinar di bumi, tangan Zuo Fan bergeser dan berpindah lokasi. Setiap kali dia di bawah ratusan mil jauhnya dari Sangguan Feiyun, sekarang lebih dari 500 mil dari Flying Cloud City. Tim Sangguan Feiyun seperti lalat yang tertarik pada cahaya yang mulia, selalu mengejar namun selalu kekurangan. Penundaan singkat ini diperparah dengan setiap transfer, membuat jarak lebih dari 50 km. Tetapi orang-orang itu hanya bisa mengertakkan gigi dan terus melakukannya. Mereka seperti sekelompok orang bodoh yang dibuat untuk mengejar sesuatu yang tidak ada untuk kesenangan orang lain. Jadi setelah cahaya keempat datang, Sangguan Feiyun sudah muak, amarahnya meledak. Persetan dengan itu, apakah hajingan ini bermain-main dengan kita? Biarkan dia mencobanya lagi. Aku tidak akan bergerak sedikit pun. Paling buruk, saya akan mengakhiri putranya dan menyelesaikannya dengan Gu Yifan nanti. Dia tidak bisa lari selamanya, tidak saat dia berada di area tengah. Pedang Raja Feiyun, cukup omong kosong. Yang penting hanyalah Soaring Sword. Selama pedang berada di luar jangkauan, kita tidak bisa melukai putranya. Bagaimana jika dia membentak dan melemparkannya ke lubang gelap selamanya? Lalu bagaimana? Bailey Jingwei memberinya tatapan peringatan, lalu dia menoleh ke 10 Master Arai yang mengikuti mereka. Grandmaster, Anda adalah salah satu ahli arai terbaik di Kekaisaran. Apakah Anda berhasil mengumpulkan sesuatu ke dalam arai setelah sekian lama? 10 ahli berbagi pandangan dan ragu-ragu. Akhirnya seseorang berbicara. Perdana Menteri, pada awalnya kami hanya mengerti sedikit tentang susunan bintang ini, tetapi sekarang kami telah mulai memperhatikan banyak hal. Arai teleportasi normal menggunakan garis lay untuk bepergian, memperpendek jarak antar titik. Yang diperlukan hanyalah memutus jalur ini dan transfer akan dihentikan. Dengan susunan teleportasi bintang, mereka mengikuti jalan surga, menggunakan kekuatan bintang untuk menghubungkan langit dan bumi, sehingga tidak bisa dipecahkan. Ini jauh melampaui susunan teleportasi lay lain yang ada. Aku tidak peduli tentang keahliannya dalam menyusun, atau seberapa baik dia darimu. Saya hanya ingin tahu bagaimana kita sampai ke bagian di mana kita menangkapnya. Wajah Bailey Jingwei berkedut kesal. Jika dia terus berkedip, bukankah itu akan berlangsung selamanya? Sementara dia beristirahat, kita akan lelah berlarian untuk menangkapnya. Tidak mungkin. Perdana Menteri dapat yakin. Master susunan menunjuk ke langit, menjelaskan. Kekuatan dunia seimbang, diatur oleh hukumnya sendiri. Ini tidak akan pernah bisa dilanggar oleh manusia manapun. Susunan bintang itu luhur, tetapi tidak bisa lepas mengikuti sifat dunia. Itu akan berakhir. Dilihat dari apa yang telah kita lihat sejauh ini, dia telah meminjam kekuatan 6 dari 7 bintang di biduk secara berurutan, memenuhi susunan yang dia atur di tanah di bawah. Menurut perhitungan kami, yang berikutnya harus menjadi yang terakhir, kekuatan bintang-bintang akan habis melalui Yao Guang. Bintang ini, setelah berkorelasi dengan lokasi sebelumnya, akan memancarkan cahayanya di bumi ini tepat di sana. Master susunan menunjuk ke semak acak yang jaraknya ratusan mil dengan hidung mancung. Hehehe, lihat itu. Itu namanya mengkhususkan. Dengan sedikit waktu menonton arai baru, saya sudah bisa menduga prosesnya. Ini adalah kekuatan luar biasa dari arai kelas 11 emas. Pak, dia tidak bisa menertawakan selama tamparan tajam membuatnya berputar, termasuk pikirannya. Datang di beberapa titik, dia berhadapan muka dengan Bailey Jingwei yang marah. Tersentak, Master Arai tampak tercengang, bahkan dianiaya. Apa yang kita lakukan sekarang? Mengapa Perdana Menteri marah kepada kita? Bagaimana kita salah? Bailey Jingwei meludahi giginya yang kertakan. Kalian sekelompok orang tua jompo yang bodoh, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Memberiku penjelasan yang berlarut-larut dan tidak berguna daripada hanya menunjuk ke tujuan pria itu. Pemborosan bodoh. Sword King Feiyun, ayo pergi, kita harus menahannya di sana saat dia mendarat. Benar, Sangguan Feiyun mengikuti Bailey Jingwei dengan Gu Santong di cengkeramannya. Di sana mereka akan menyergap saat Zuo Fan datang. Mereka akhirnya selangkah lebih maju. Perdana Menteri Bailey, semua Grandmaster susunan yang Anda bawa tampaknya memiliki otak yang berhenti berkembang dengan lambatnya mereka. Apa yang dapat Anda lakukan ketika mereka menghabiskan hidup mereka dalam gulungan tentang susunan namun kehilangan cara kerja dunia? Mereka tidak bisa membaca suasana hati sama sekali. Saya menemukan mereka berharga untuk itu, tetapi juga jengkel. Baik itu alkemis atau master susunan, mereka semua ingin mencapai puncak di bidangnya dan untuk itu mereka belajar dan belajar lebih banyak lagi, dalam isolasi dari seluruh dunia. Mereka seperti cendekiawan yang bertele-tele.
Benar, semua alkemis hebat dan ahli susunan terkenal memiliki pikiran sederhana. Sangguan Feiyun mengangguk, lalu alisnya berkedut. Namun pengecualian anak itu, dia memiliki keterampilan alkimia yang hebat namun dia lebih licin daripada ular. Bagaimana dia bisa begitu mahir dalam alkimia padahal yang dia lakukan hanyalah fokus pada permainan pikiran. Alis Bai Li Jingwei bergetar saat dia mengangguk. Dia benar-benar penyimpangan paling aneh yang pernah kulihat. Membingungkan semua orang namun menimbulkan bahaya besar bagi mereka. Mata Sangguan Feiyun berkilat saat keduanya berbicara, dan Xing Sen puas hanya membawa Bai Li Jingwei dalam diam. Sedang-sedang saja tidak menimbulkan kebencian dan iri hati, sedangkan kecemerlangan menimbulkan bahaya. Anak laki-laki, kurung siku tutup. Wosh! Sosok-sosok itu melesat di udara dan kelompok Bai Li Jingwei mencapai semak tepat saat cahaya terakhir turun dari langit di atas seperti yang diprediksi oleh master susunan itu. Zuo Fan dan Sangguan Qingyan memudar di balik cahaya. Hahaha, orang tua itu benar. Anak itu datang ke sini. Sangguan Feiyun tertawa dengan Gu Santong di tangan, terlihat puas. Mari kita lihat bagaimana kamu berlari sekarang. Grandmaster Gu, aku datang untuk mengantarkan putramu, hahaha. Sangguan Qingyan tersentak melihat ekspresi keji Sangguan Feiyun. Bagaimana mereka begitu cepat sekarang? Kami baru saja berhenti dan mereka sudah menyusul. Mereka pasti memperhatikan proses arai. Cukup normal ketika Anda memiliki 10 master arai di belakangnya. Zuo Fan menyaksikan saat musuh memandangnya seperti sepotong daging untuk dimakan. Selain itu, wajahnya datar, tangannya mantap saat isyarat mengalir. Bukan berarti ada bedanya. Yao Guang. Pilar cahaya meledak dalam cahaya menyilaukan yang mengubah malam menjadi siang dalam sekejap. Gelombang kekerasan menyebar kemana-mana, termasuk kelompok Sangguan Feiyun. Mereka terpaksa berhenti dan terengah-engah saat mereka menutupi mata mereka dari cahaya. Bai Li Jingwei menutupi wajahnya tetapi hanya menyisakan celah untuk melihat Zuo Fan yang menyeringai di balik tirai cahaya. Dia berteriak pada Master Arai. Apa ini? Kekuatan susunan mereka terlalu kuat untuk didekati bahkan oleh ahli Genesis Stage. Perdana Menteri, kami tidak tahu saat ini. Kita perlu mengamati lebih lama. Dasar, para master susunan juga menutupi mata mereka dan tanggapan mereka hanya membuat Bai Li Jingwei marah. Kakek tua ini selalu mengacau saat aku sangat membutuhkannya. Zuo Fan tertawa. Hahaha, Tuan Perdana Menteri, tentu saja mereka tidak tahu. Tapi saya bisa memberi mereka tip. Nama lariknya adalah Big Dipper Flinging Arai. Inti dari itu bukan 7 bintang tapi biduk, mengerti? Wosh! Sambil tersenyum paling menyebalkan, keduanya pergi bersama pilar cahaya mereka, meninggalkan kata-kata hikmat terakhirnya. Terima kasih, Perdana Menteri, karena telah menjaga putraku yang malang. Jika Anda masih merasa perlu untuk memiliki pedang melonjak, saya meminta Anda membesarkannya besar dan kuat ketika saya akan datang untuk mengambilnya kembali, hahaha. Suara mendesing, 7 bintang di atas menampilkan garis samar di antara mereka, menghubungkan masing-masing. Dengan satu kilatan terakhir, biduk bersinar lebih terang dan menembakkan sinar cahaya seperti bintang jatuh, membelah langit menjadi 2. Di ujung sinar itu tidak lain adalah bintang utara. Tepat setelah itu, satu pilar cahaya terakhir menabrak bumi, mengguncangnya dengan keras. Namun, kali ini tidak ada pengejaran. Itu terlalu jauh, membutuhkan waktu berhari-hari bahkan untuk para ahli Genesis Stage untuk mengejar ketinggalan. Zuo Fan baru saja lolos tepat di bawah hidung mereka. Melihat cahaya yang berkilauan, semua orang memiliki pandangan yang membosankan. Seluruh kekuatan Manor telah berputar-putar hampir sepanjang malam, namun mereka tidak menunjukkan apa-apa. Semua yang mereka lakukan berakhir sebagai sasaran lelucon orang lain. Bagian terburuknya adalah dia hanya berada di Radiant Stage. Penghinaan bahkan tidak mulai menggambarkan rasa malu dan kekalahan yang menghancurkan. Itu tidak direduksi menjadi aib Flying Cloud Manor, tapi itu termasuk milik Bai Li Jingwei, Sword Star Empire dan Nine Sword Kings. Bai Li Jingwei memegangi kepalanya dan menghela nafas. Orang bijak agung kekaisaran telah dipimpin oleh hidung sepanjang malam.